Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Yai izin bertanya, bagaimana hukumnya orang yang menolak atau tidak percaya pada nasab habaib? Apakah itu masuk usul akidah yang menyebabkan orang tersebut menafikan ahlul bait Nabi? Matur suwun. Muncul juga akhirnya. makin anu nggih. Tetes mekaten nggih. Mekaten ada satu imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menika menulis di salah satu kitab kewajiban mentasheh nasab. Nggih, terus dan niki yang dipakai oleh saudara-saudara kita termasuk Kiai Imat. Jadi nasab itu harus diverifikasi, harus ditinjau ulang. Tapi sayangnya Imam Ibnu Hajar di kitab yang lain punya kitab yang mengisbat Sayyid Ubaidillah. Yang ini tidak dipakai, yang menganjurkan verifikasi yang dipakai. Padahal ada yang mengisbat tidak dipakai. Kulo sampun memfotokopi niku manuskrip niku. Jadi Imam Ibnu Hajar niku menulis sanad ilmu min abihi as-sayyid, min abihi as-sayyid sampai dumateng Sayyid Ubaidillah. Lah mestinya nek kula kali panjenengan secara objektif ilmu meniko di bahsul masail manapun kalau sudah qala Ibnu Hajar niku mestine taslim. Lah kok sakniki boten taslim niku lho. Nggih. Maka kemana etika ilmu pesantrennya? Kemana etika ilmu menerima pendapat ulama yang dulu? Nggih. Terus kulo kali panjenengan hari ini panjenengan jangan melihat kemana-mana. Panjenengan lihat pondok Lirboyo, panjenengan lihat pondok Syekhona Khalil, panjenengan lihat pondok Ploso, pondok Sidogiri, pondok Langitan, pondok Sarang, yang mereka niku tidak pernah absen menghadirkan pakar fikih niku boten nate. Ternyata sampai sekarang tidak pernah meragukan. Lah kok ternyata baru muncul, baru boten dangu belajar fikih kok menggugat. Padahal fuqahanya Lirboyo enten Gus Muhib ternyata boten masalah. Enten fuqahanya pondok Sidogiri ternyata bukan masalah. Fuqahanya pesantren-pesantren ahli fikihnya tidak ada masalah. Lah kok tiba-tiba enten yang menggugat, yang kefakihannya kulo kali panjenengan belum seyakin terhadap kiai-kiai kita yang lebih banyak, yang lebih mutawatir. Maka nek coro kembali ke ilmu akidah, yang mutasyabih jangan mengalahkan yang muhkam, gitu loh. Ini bukan pun ilmu kita dari tadi nih, Bu. Jadi yang muhkam nih yang kita pegang, yang mutasyabih ngimpun nih, Bu. Napa namanya? Nggih opini ngoten mawon lah. Nggih opini, tetapi nuwun sewu. Kalaupun ada yang sedikit menggugat keraguan, beliau menika kan minas solihin. Habib Taufik sampun mencetak sekian ratus santri. Pondok Dalwa sampun mencetak ratusan santri. Pondok-pondok habaib yang lain, Habib Umar sampun ribuan tersebar. Mosok nggih pantes mengarahkan caci maki kepada beliau? Di mana muslim kita yang wajib untuk menjaga lisan niku di mana?
Padahal hadis Nabi riwayat Bukhari pun jelas, al-muslim man salimal muslimun min lisanih wa yadih. Hakikat muslim niku orang yang mampu menjaga mulutnya, tidak menyakiti muslim yang lain, tidak nulis. Niku hebatnya Nabi wa yadih, menjaga tangan agar tidak nulis, tidak menghujat terhadap sesama muslim. Nopo malih niku ahli ibadah, ahli ilmu, yang kulo kali panjenengan belum tentu nilai ibadah perjuangannya seperti habaib-habaib ingkang sampun diakui kesolehannya meniko. Jadi sekali lagi, nek bab niki kulo membahasnya niku boten sami dengan membahas ketika seperti membahas bab Wahabi. Kulo nek bab ngeten niki napa namine? Mau menangis ngoten lho. Cuma mau menangis kuatir panjenengan tertawa. Nopo? Lawis boten nangis mawon elek nopo ambeh. Nopo malih ditambahi nangis lak tambah double eleknya. Jadi cukup menjadi keresahan di dalam hati ngoten. Terus minimal kulo kali panjenengan andaikan tidak sependapat, andaikan lho nggih. Andaikan niki lil mustahil niki. Bukan berarti terus mengakui boten. Niku kulo kali panjenengan, di mana identitas muslim kulo kali panjenengan yang wajib al muslim akhul lil muslim wa innal muslimina ikhwah. Terus kulo kali panjenengan yang santri janganlah kersani niku yang bagian. Ini meskipun tetap kulo mengajak sinten mawon supaya jangan, tapi niku pun kadung terlanjur yang sampun terbiasa dengan caci maki, yang terbiasa dengan mengolok-olok kejelekan. Kulo kali panjenengan jangan sampai, sebab sekali lagi dalil yang lebih kuat tidak bisa dikalahkan dengan dalil baru yang belum tentu lebih kuat. Sepindah malih keranten kata-kata terakhir niku wau kuat, niki kulo pun boten kuat niki. Maka kulo cekapaken semanten Gus, nyun tolong Gus jangan terlalu mentolo jenengan Gus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bi nimatillah wala haula wala quwata illa billah. Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa semua, karena Mbah Ukit lama tidak menyimak masalah diskursus nasab ini, tiba-tiba saat Mbah Ukit membuka YouTube, ketemu dengan salah satu kiai, yaitu kiai yang lagi viral sekarang, yaitu Kiai Ma'ruf Kozin, yang dengan gayanya lemah lembut, tapi kelemah lembutan ini bukan untuk sesuatu yang baik, tapi untuk membodohi umat, terutama warga Nahdien dalam masalah diskursus nasab ini. Para pemirsa semua, di video itu Kiai Kozin menyatakan bahwa Kiai Imad melakukan apa yang disitir oleh Imam Ibnu Hajar, yaitu bahwa siapa saja yang menisbatkan nasab kepada Rasulullah SAW maka perlu diverifikasi. Ini yang dilakukan Kiai Imad. Tapi kata Kiai Kozin, Kiai Imad menafikan apa yang dilakukan Imam Hajar. Dikatakan oleh Kiai Kozin bahwa Imam Hajar mengisbat nasab Ba'alwi. Padahal yang kita ketahui bersama dari apa yang disampaikan oleh kiai-kiai kita yang berada di barisan Kiai Imad,
dan bahkan Kiai Imad sendiri sudah mengadakan counter terhadap apa yang disampaikan oleh Kiai Kojin. Nanti kita akan sampaikan bagaimana counteran Kiai Imad terhadap Kiai Kojin ini. Tapi saya sendiri mau ingin mengomentari, sekali lagi mengomentari terhadap apa yang dilakukan Kiai Kojin ini. Maaf Kiai, saya yakin Anda alim, saya yakin Anda pinter baca kitab. Tapi sayang Kiai, karena Anda menjadi muhibbin, kepinteran Anda itu tidak selaras dengan logika nalar yang sehat. Logika dan nalar Anda toying. Ini nih. Anda di depan santri saat bertanya apakah dengan menggugat nasab habaib ini termasuk orang yang suul adab, tidak memperoleh syafaat. Anda menjawab dengan rincian yang bisa pemirsa dengar tadi yang disampaikan. Videonya kami putarkan di depan tadi, bagaimana Kiai Kojin menjawab pertanyaan dari salah seorang santri. Kiai, Anda sedang tidak menerangkan isi kitab itu, tapi Anda sedang membangun opini dengan narasi bahwa seolah-olah Imam Hajar mengisbat nasab Ba'alwi. Ini. Jadi Anda itu sedang membangun opini dengan narasi yang berbijak kepada kitabnya Imam Hajar. Padahal Imam Hajar tidak mengisbat nasab Habib Ba'alwi. Anda Kiai alim, tapi karena Anda menjadi muhibbin, analisa Anda tidak cermat dalam hal ini. Imam Hajar itu sedang menceritakan silsilah keilmuannya, bukan berarti mengisbat dari salah satu yang ada di situ, yang nyantol ke Ubaidillah. Semacam misalnya saya dan teman-teman yang lain juga pernah berguru kepada habaib. Misalnya saya ditanya, Mbak Ukit, kamu dapat ilmu dari mana? Saya ceritakan dari ini, dari kiai ini, kiai ini, kiai ini berguru kepada Habib ini, ini. Ini hanya menceritakan Habib ini berguru kepada kiai ini. Nah, salah satu sanad keilmuan itu ternyata di situ ada Habib klan Ba'alwi. Sanad ilmu saya juga ada dari klan Habib Ba'alwi. Tapi Habib Ba'alwi ini juga belajar lagi kepada Kiai Nusantara. Saya hanya menceritakan, saya tidak mengisbat dari guru-guru saya yang salah satunya ada habaib ini. Saya pernah belajar kepada habaib, saya pernah berguru kepada habaib, tapi saya menceritakan sanad keilmuan saya itu, bahwa sanad keilmuan saya itu salah satunya ada habaib. Jadi bukan berarti saya mengisbat habaib. Ngono lho. Jadi begitu. Jangan Anda membangun narasi, membangun opini karena Anda menjadi muhibbin, sehingga membodohi santri Anda. Kalau santri kan di depan kiai udah nggak bisa apa-apa,
karena saya pernah jadi santri. Meskipun kita tidak sepaham dengan pemikiran kiai, saya dulu saat berguru dengan Habib pun banyak hal-hal yang saya tidak sepaham, tapi saya tetap diam. Saya nggak berani protes, hanya apa yang saya tidak sepaham itu tidak saya pakai. Begitu loh. Dari jangan karena Anda menjadi muhibin ingin membela Ba'awi, jangan membangun narasi membodohi santri-santri Anda dan ingin mengatakan intinya bahwa Habib itu keturunan Rasulullah. Anda apakah tidak takut nanti di hadapan Allah Anda dimintai pertanggungjawaban tentang hal ini? Apakah juga Anda akan mengatakan, lah nanti kalau benar bagaimana? Apakah kita tidak menyesal? Hai, Kiai Kojin, kebenaran itu bil data dan fakta, bukan bindon. Apalagi ilmu sanad nasab, ilmu nasab. Nasab itu jelas, bapaknya ini. Suatu yang jelas, nggak bisa diganti. Masa misalnya sanad nasab Anda, kakek Anda dinisbatkan ke orang lain, Anda diam saja? Kan nggak bisa. Nanti mbah Anda akan protes. Oh, ini bukan bapak mulai, ini bukan mbah mulai, ini bukan buyut mulai. Nggak bisa kan? Ini sesuatu yang pasti, yang butuh data yang final. Apalagi yang bersangkut paut dengan nasab suci Rasulullah. Dan kita semua sebagai warga Nahdlatul Ulama punya kewajiban moral untuk mencintai dzurriyyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah di dalam Al-Quran menyatakan bahwa aku tidak minta apa-apa balasan, tapi Rasulullah meminta agar kita memperhatikan dan menyayangi terhadap dzurriyyah beliau. Itu. Jadi jangan gegabah dalam hal ini. Jangan main framing, jangan main narasi, jangan main membangun opini untuk membenarkan nasab junjungan Anda, para habaib. Ingat, pinter Anda jangan digunakan untuk membodohi santri-santri Anda. Kali lagi, mohon pada seluruh kiai-kiai dan gus-gus, siapa saja yang berada di barisan Kiai Imad, untuk selalu mengcounter terhadap pembodohan-pembodohan yang dilakukan oleh kiai-kiai dan gus-gus jongosnya Ba'alwi, yang mereka membangun narasi dan opini untuk membenarkan bahwa majikan mereka sebagai cucu Rasulullah. Kalau memang benar Kiai Ma'ruf Kojin, Anda berani enggak basul masailkan dengan Kiai Imad dan tokoh-tokoh perjuangan ini? Dan salah satunya adalah tantangan dari Kiai Salim, Trah Sunan Derajat, Trah Sunan Bonang, dengan manuskrip yang asli. Anda katakan, manuskrip. Berani tidak Anda beradu data? Bahkan kalau Anda bisa mengusulkan dibasul masailkan di PBNU, ini adalah kelas ulama. Kalau berani basul masail, Anda kan perlu basul masail. Begitu. Jadi sekali lagi kami himbau pada rekan-rekan semua, counterlah apa-apa yang disampaikan oleh kiai-kiai dan gus-gus jongos ini, untuk menyadarkan, memberi edukasi kepada umat bahwa apa yang disampaikan oleh kiai-kiai dan gus-gus jongos ini adalah sebuah narasi, bukan pengajaran. Mereka mengutip ayat-ayat, mengutip kitab-kitab, tapi dengan narasi mereka sendiri untuk membela majikan mereka, kaum Habib Dobolowi. Sehingga kita sebagai
orang-orang yang berada dalam pergerakan ini harus mengedukasi masyarakat, mengedukasi jamaah Nahdlatul Ulama, jangan sampai dibohongi dan dikadali oleh kiai-kiai jongos.